Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Belang Kejeren, Kabupaten Gailuas, Provinsi Aceh, sebagai guru BK. Dan saat ini saya sedang mengikuti kuliah PPG di Universitas Mula Warman, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Ingin melihat aksi saya? Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah, yang penting adalah kesehatan. Karena kalau nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita itu, kalau kita dalam keadaan sehat, maka kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Nah, hari ini, seperti yang Bapak sampaikan di awal beberapa minggu lalu, hari ini Bapak akan melakukan layanan klasikal mengenai peserta didik kecanduan bermain game online. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum Bapak memulai kegiatan ini, Bapak akan melakukan ice breaking atau game sederhana supaya kalian semangat. Instruksinya, ketika Bapak bilang tepuk 1, maka kita miring ke kanan. Kalau Bapak bilang tepuk 2, miring ke kiri. Tepuk 3, maka condong ke depan. Bisa ya, seperti kita semacam ruku gitu ya. Oke, baik. Bisa kita coba? Semangat ya. Oke, baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, semangat sekali pada hari ini. Baik, anak-anak Bapak sekalian. Sebelum Bapak melanjutkan ke tahapan berikutnya, Bapak akan menanyakan dulu kesiapan daripada anak-anak Bapak. Karena layanan ini lebih kurang 40 menit ke depan. Ini Bapak tanya dulu, ketua kelas mana? Ya, Naila Putri Tabita. Bagaimana, Naila? Hadir semua? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik. Baik anak Bapak sekalian, sepakat ya, kita akan mengikuti layanan selama 40 menit ke depan? Semangat ya? Semangat! Ya, terima kasih. Luar biasa sekali anak Bapak. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, materi inti, maka Bapak akan membacakan tujuan daripada layanan pada hari ini. Nah, tujuan layanannya, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi, artinya mengetahui, mengidentifikasi atau mendeteksi, oh ini faktornya begitu ya, mengidentifikasi faktor penyebab kecanduan bermain game online terhadap pembelajaran. Maksudnya dia mengetahui apa penyebabnya kecanduan game online itu sehingga terganggu pembelajaran di sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat mengubah dampak negatif bermain game online. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik dapat melatih diri untuk menghindari game online. Itu tujuannya. Kemudian berikutnya, sebelum Bapak masuk ke materi inti, Bapak akan menayangkan sebuah video apersepsi. Barangkali nanti ada kesamaan dengan anak-anak Bapak. Kalau ada kesamaan nanti disampaikan, Pak, saya samanya di sini, barangkali di bagian ini, di faktor ini, maka disampaikan. Nah, nanti setelah Bapak menayangkan materi intinya, barangkali anak-anak Bapak mempunyai solusi bagaimana menghindari game online supaya tidak terpengaruh kepada proses pembelajaran atau akademik di sekolah. Baik. Dari video yang Bapak tampilkan tadi, kira-kira anak Bapak ada nggak mengalami hal yang sama seperti yang Bapak tampilkan di video tadi? Ya, persilakan Rizka. Saya memiliki kesamaan di faktor psikologi. Ketika saya bermain game yang menggunakan laptop, saya akan semakin memiliki daya tarik karena game itu memiliki tantangan, dan lama-lama saya akan mengikuti game itu dengan rasa sandu dan memainkan game dengan senang dan tertantang. Ya, baik. Terima kasih Rizka. Tepuk tangan dulu. Nah, kemudian siapa lagi? Ya, silakan yang di belakang. Tiara. Ya, silakan. Saya memiliki kesamaan di faktor sosial. Ya. Menjadikan game sebagai tempat kesenangan tidak memikirkan apapun selain game. Ya, menjadikan game itu sebagai kesenangan dan tidak memikirkan hal lain, seolah-olah kita terjun dari dunia nyata ke dunia lain begitu. Oke, baik anak-anak Bapak sekalian, tadi Bapak telah menemukan ada dari teman kalian yang mengalami hal yang sama seperti dari video yang Bapak tampilkan. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan PPT atau materi tentang game online. Game online ialah sebagai game komputer yang dapat dimainkan oleh multi pemain melalui internet.
Multi berarti lebih dari satu. Kemudian game online kata yang sering digunakan untuk mempresentasikan sebuah permainan digital yang sedang marak di zaman modern ini. Nah ini faktor penyebab kecanduan bermain game online. Yang pertama, game baru yang selalu bermunculan. Nah, di sini yang developer ini membuat game itu berusaha berlomba-lomba membuat game yang menarik supaya para pemain game itu atau pecandu game itu terus-menerus ingin bermain game. Kemudian berikutnya, faktor pertemanan. Nah, ini saya pikir sudah paham. Salah satu penyebab seorang kecanduan bermain game online adalah faktor pertemanan. Pertemanan itu sendiri ini ditandai seorang yang sedang kecanduan bermain game online karena memungkinkan pemain dapat bermain dengan temannya sendiri atau bahkan seseorang yang tidak ia kenal sama sekali di dunia maya. Nah, ini kira-kira Bapak bisa memberikan contoh? Ya, Armaya. Silakan. Otomatis kita juga akan tertarik untuk bermain game. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Maya, kamu hebat, tepuk tangan. Jadi ketika teman kita semuanya di lingkungan sekitar itu hobinya cuma main game, maka kita ikut-ikutan juga. Karena dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah mengajak, ayo main bola, ayo kita bermain, belajar musik, tidak ada. Ini yang cukup menarik ini, menawarkan dunia virtual yang mengasihkan. Sebagian orang berpendapat bahwa bermain game dapat menjadi tempat pelarian dari dunia nyata ke dunia lain. Ini itu ya, bisa dipahami sampai di sini? Ya, oke, terima kasih Bapak. Tepuk satu. Wah, luar biasa sekali. Oke, kemudian berikutnya, ini dampak negatif daripada bermain game online. Yang pertama, nih, kesehatan mata terganggu. Nah, di sini jelas ada sedikit penjelasan. Menatap layar komputer atau gadget terlalu lama saat bermain game otomatis akan membuat kesehatan mata anak atau peserta didik menjadi menurun. Mulai dari mata lelah, minus bertambah sampai kerusakan saraf mata. Nah, berikutnya, ini yang menarik juga menurut Bapak, yaitu menurunkan tingkat konsentrasi pada anak atau peserta didik. Nah, menurut penelitian, kecanduan bermain game bisa membuat anak mengalami gangguan konsentrasi. Ini yang paling bahaya, konsentrasi. Ketika anak sedang bermain game, akan terjadi perubahan pada struktur dendrit sel-sel di dalam otaknya. Ini yang bahaya. Dendrit sel-sel di otak kita itu akan terjadi perubahannya. Kemudian hal ini mengakibatkan konsentrasi anak menurun, sehingga ia mudah lupa dan gagal fokus. Nah, jadi paparan radiasi dari perangkat elektronik juga bisa melemahkan konsentrasi anak. Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Sahrul barangkali? Ya, dipersilakan, Nak. Kurang mengerti dan pikirannya tak kemana-mana. Jadi apa yang kita sampaikan dia tidak mengerti, Pak. Terima kasih, luar biasa sekali, Nak. Hebat. Tepuk tangan dulu buat temannya. Dah, yang lain barangkali bisa memberikan contoh? Ya, silakan Maya. Seseorang akan berkurang fokus dan akan menjadi pelupa saat berkurang konsentrasinya. Nah, seseorang akan tidak fokus, menjadi pelupa saat berkurang konsentrasi. Seperti yang Bapak jelaskan. Ya, terima kasih Maya. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Hebat, luar biasa sekali. Nah, ini yang terakhir, cara menghindari kecanduan bermain game online. Nah, yang pertama, ini sangat penting sekali, ada 10 cara menghindari game online secara umum. Yang pertama, anak-anak Bapak harus membuat jadwal bermain game online. Kemudian, yang berikutnya yaitu sibukkan diri dengan pekerjaan. Nah, contohnya, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Pekerjaan mensibukkan diri. Naila Putri Tabita, persilakan. Ya, seperti menyapu, mengepel, bersih-bersih taman dan lain sebagainya, itu merupakan juga salah satu cara bisa menghindari dari game online. Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Naila. Ya, terima kasih, Nak. Hebat. Dari pemaparan dari awal sampai akhir tadi, ada yang dipertanyakan? Ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua? Sudah. Baik, terima kasih, luar biasa sekali untuk anak-anak Bapak. Oke. Baik, anak-anak Bapak, berikutnya Bapak akan memutarkan sebuah video atau menayangkan video pembelajaran tentang pengaruh game online terhadap otak manusia. Nah, sekarang Bapak berharap kalian membentuk kelompok. Apakah sudah dibentuk kelompoknya, Ketua Kelas? Baik, terima kasih. Baik, Bapak akan menayangkan video, kemudian kalian nanti bisa mengamati dengan baik, dan setelah itu kalian bisa mempresentasikan dari masing-masing kelompok ya. Nah, ini Bapak akan menayangkan
sebuah video pembelajaran yaitu tentang pengaruh game online terhadap otak manusia. Dari video yang Bapak tampilkan tadi, sudah kalian amati dengan seksama, maka dipersilakan sekarang untuk didiskusikan. Bapak kasih waktu 2 menit ya, untuk mendiskusikan, kemudian dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Selesai? Ya. Oke, baik, silakan. Kelompok mana dulu yang presentasikan? Wah, luar biasa sekali. Ini 5-5 tunjuk tangan. Oke, Bapak pilih dari kelompok 1. Ya. Fokus saat mengerjakan sesuatu sehingga berdampak pada produktivitasnya dan emosi yang tidak stabil, juga seringkali berdampak buruk pada hubungan relasinya, sehingga sebagian besar para pecandu game online menunjukkan sikap antisosial. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tadi telah dipresentasikan oleh Naila Putri Tabita. Oke, berikutnya kelompok 2. Ya, dipersilakan Nurul. Tadi di awal Bapak telah menanyakan kepada peserta didik bahwa ada orang tadi mengalami kesamaan dengan video persepsi yang Bapak tampilkan. Nah, yang pertama tadi Tiara. Ya, silakan Tiara, bagaimana upaya yang harus Tiara lakukan sehingga nanti Tiara dapat terhindar dari game online setelah tadi mengalami kesamaan dengan video persepsi di awal. Silakan Tiara. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Hebat, luar biasa sekali, Nak. Oke, kemudian berikutnya untuk siapa tadi? Ya, silakan Rizka. Setelah mendapat pemaparan dari Bapak, saya akan membuat jadwal bermain game. Yang kedua, saya akan menyibukkan diri dengan pekerjaan, dan yang ketiga, saya akan mendekatkan diri kepada keluarga dan teman. Iya, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Rizka. Tepuk tangan buat Rizka. Luar biasa sekali, Nak, kamu hebat, sudah berani mengemukakan pendapatnya. Jadi di sini Bapak ingin dari anak-anak Bapak menyimpulkan dari materi yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, dari salah satu dari kalian. Siapakah yang bisa menyimpulkan kira-kira dari materi yang Bapak sampaikan sebelum? Ya, silakan. Nah, kita boleh saja bermain game online saat selesai belajar untuk terhindar dari stres. Namun kita juga harus mengetahui batasan dalam bermain game online agar kita terhindar dari dampak negatif. ya, luar biasa sekali. Terima kasih, Nak. Ya, terima kasih anak Bapak sekalian. Nah, setelah ini Bapak akan membagikan lembar LKPD kepada anak Bapak sekalian. Nanti silakan dikerjakan sekarang. Setelah nanti, karena harus selesai hari ini, waktunya Bapak kasih 2 menit ya untuk LKPD-nya agar dikerjakan. Silakan nanti dikerjakan sekarang, karena di dalam istilah layanan itu tidak ada PR ya. Dalam layanan klasikal tidak ada istilah pekerjaan di rumah. Bagaimana anak Bapak? Sudah selesai? Sudah. Baik, dikumpulkan sekarang ya. Nah, silakan ditaruh di atas mejanya. Kemudian ini Bapak akan membagikan lembar evaluasi hasil. Nah, di sini anak-anak Bapak tinggal memberikan tanda centang. Nanti di sini cara pengisiannya hanya memberikan centang pada salah satu kolom. Di situ ada skor 1, 2, 3, dan 4. Maka kalau skor yang sangat baik, maka menurut kalian materi yang Bapak sampaikan ini sangat baik, maka dicentang yang angka 4. Kemudian kalau baik, dicentang yang angka 3. Kemudian kalau cukup, dicentang yang angka 2. Skor yang angka 2. Kemudian kalau kurang, dicentang yang angka 1. Nah, silakan dikerjakan yang sudah dapat. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya cuma 2 menit ya. Karena bahkan kurang dari 2 menit juga bisa, karena tinggal dicentang saja. Oke. Baik, anak-anak Bapak sudah selesai? Wah, luar biasa sekali, terima kasih. Baik, anak-anak Bapak sekalian, tadi di awal Bapak telah memaparkan materi dari awal sampai akhir, sehingga ini Bapak telah membagikan lembar LKPD, kemudian lembar evaluasi hasil. Nah, anak-anak Bapak sekalian, terima kasih banyak telah mengikuti layanan klasikal ini dengan baik. Nah, sebelumnya Bapak tanya dulu, setelah ini kita mata pelajaran apa? Ya, bahasa Indonesia. Luar biasa sekali. Baik, anak Bapak sekalian, untuk layanan kali ini Bapak pikir demikian saja dulu. Nanti Bapak akan melakukan layanan yang berikutnya dengan layanan serupa dengan materi yang berbeda. Dan terima kasih anak Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.